Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan periode 6 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Arfia Abdullah. Nomor peserta 2015 0853 0824. Saya adalah mahasiswa PPG Universitas PGRI Madiun. Dan sekarang saya mengajar di SMA Negeri Pulau Ende. Saya akan menampilkan video ukin saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah baik. Masih segar-segar ya? Iya. Sebelum kita mulai dengan pertemuan kita hari ini, Ibu minta Rizky untuk pimpin doa. Teman-teman, kita mengawali kita adalah kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, baik ya. Sebelumnya Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Hari ini siapa yang terhadir? Dua yang terhadir, Ibu. Orang Hasan, siapa namanya? Zulfikar. Zulfikar. Kedua? Pembelian. Alasannya apa? Sakit, Ibu. Sakit ya. Semoga mereka diberi kesembuhan oleh Allah. Amin. Baik. Masih ingat pertemuan kita di minggu lalu? Masih. Tentang apa? Tentang ruang lingkup biologi, Bu. Tentang ruang lingkup biologi. Siapa yang bisa mengaitkan antara ruang lingkup biologi dengan keanekaragaman hayati? Saya, Bu. Ya, silakan, Dian. Ruang lingkup biologi sangat erat kaitannya dengan keanekaragaman hayati karena biologi sebagai ilmu mempelajari semua aspek kehidupan termasuk berbagai organisme dan ekosistem di mana mereka hidup. Iya, bagus sekali ya catatan dari Sugiantoro. Nah, ruang lingkup biologi sangat berkaitan dengan keanekaragaman hayati. Ya. Baik, sekarang Ibu akan tampilkan yang buat kalian di depan sini. Gambar yang ada di depan, coba kalian amatinya. Coba kalian amati gambar yang ada di depan. Ya, Bu. Ya, silakan. Bunga mawar yang berwarna-warni. Iya, bagus sekali ya. Bunga mawar yang berwarna-warni. Di situ selain apa penyebabnya sehingga terjadinya bunga mawar berwarna-warni? Ya, silakan, jelas. Penyebab bunga mawar memiliki warna-warni yakni yang pertama itu memiliki pigmen, yang kedua sinar ultraviolet, yang ketiga yaitu karena proses penyerbukan dan juga pengaruh pembawa sifat yang disebut gen sehingga mawar bisa berwarna-warni. Ya, bagus ya. Ini warna-warni pada bunga mawar karena ada faktor gas, ada juga faktor pigmen. Yang kedua, pigmen itu adalah salah satu ada cahaya, nah, fotosintesis dan juga gen, dan yaitu faktor yang keempat adalah faktor lingkungannya. Ya.
Baik ya. Good. Nah sekarang ya di hari ini yaitu KD 3.2 menganalisis data hasil observasi tentang berbagai tingkat keanekaragaman hayati, gen, jenis, dan ekosistem di Indonesia serta upaya dan pelestariannya. Dengan indikatornya 3.2.1 menganalisis konsep keanekaragaman hayati tingkat gen, jenis, ekosistem, menemukan berbagai jenis makhluk hidup. Menganalisis tingkatan keanekaragaman hayati tingkat gen, jenis, dan ekosistem berdasarkan hasil diskusi. Menyimpulkan keanekaragaman hayati tingkat gen, jenis, dan ekosistem. Tujuannya yaitu kalian peserta didik semuanya dapat menemukan tingkat gen dan tingkat ekosistem yang ada di Indonesia. Baik, sekarang Ibu akan tampilkan video. Sini Ibu akan tampilkan video. Untuk belajar keanekaragaman hayati atau biasa disebut juga dengan biodiversitas. Nah, keanekaragaman sendiri itu artinya adalah beraneka ragam, bermacam-macam. Hayati itu artinya adalah segala sesuatu yang hidup. Jadi keanekaragaman hayati atau biodiversitas ya artinya evolusi itu artinya adalah perubahan yang terjadi secara lambat sehingga memunculkan adanya spesies-spesies yang baru. Sampai sini paham ya tentang pengertian keanekaragaman hayati. Tapi warnanya berbeda-beda. Nah, ini mengakibatkan adanya suatu variasi. Nah, selanjutnya juga manusia. Ada orang yang kulitnya putih, ada yang kulitnya hitam, ada yang rambutnya keriting, ada yang rambutnya lurus, ada yang matanya belok, ada yang matanya sipit gitu ya. Walaupun kita satu jenis yang sama, tapi setiap orang punya ciri khasnya masing-masing. Sedangkan namanya masih terjadi spesies makhluk hidup dalam genus atau famili yang sama. Jadi contohnya ada singa, macan tutul, harimau, dan kucing. Mereka berbeda jenis, berbeda juga habitatnya, berbeda juga tingkah lakunya, berbeda-beda ya. Tapi mereka tergolong dalam satu famili yang sama yaitu Felidae. Yang terakhir ada keanekaragaman tingkat ekosistem. Nah, keanekaragaman ini terjadi akibat perbedaan letak geografis yang menyebabkan perbedaan iklim. Nah, perbedaan iklim ini dapat menyebabkan terjadinya perbedaan temperatur, curah hujan, intensitas cahaya, dan lamanya penyakit ini akan berpengaruh terhadap jenis-jenis flora dan fauna yang menempati suatu daerah. Nah, keanekaragaman tingkat ekosistem ini dibedakan menjadi ekosistem darat dan ya ekosistem. Keanekaragaman ekosistem yang ada di darat ini memunculkan berbagai macam bioma. Apa saja biomanya? Yang pertama ada hutan tropis. Wilayah ini memiliki iklim tropis dengan tingkat keanekaragaman hayati yang tinggi. Contohnya di Indonesia. Indonesia itu flora dan faunanya itu heterogen ya, jadi berbagai macam makhluk hidup itu bisa hidup di hutan tropis. Selanjutnya ada savana. Nah, savana ini dia didominasi oleh rumput dan hanya memiliki beberapa pohon. Tapi dia hanya dijumpai pada daerah dengan iklim tropis. Selanjutnya ada padang rumput. Padang rumput ini dia dijumpai di wilayah dengan iklim tropis dan juga subtropis. Nah, dia didominasi oleh hewan-hewan yang memakan rumput. Itu bedanya apa dengan savana? Bedanya kalau padang rumput ini dia tidak ada pohon sama sekali.
Selanjutnya ada gurun. Nah, kalau gurun ini adalah wilayah yang temperatur udaranya itu sangat ekstrim dan curah hujannya pun sangat rendah. Makanya organisme-organisme yang hidup di sini adalah organisme yang tahan panas dan yang tidak membutuhkan banyak air. Selanjutnya ada hutan gugur. Nah, hutan gugur ini dia berada pada daerah dengan 4 musim. Ya, jadi ada 4 musim dan ciri khasnya ini adalah daun-daun pepohonan berwarna kuning kemerahan. Selanjutnya ada taiga. Nah, taiga ini juga berbeda dari gurun ya, jadi kebalikannya. Kalau tundra ini dia suhunya itu sangat rendah. Ya, musim dinginnya itu bisa berlangsung hampir 9 bulan gitu. Jadi tidak ada matahari yang menyinari selama 9 bulan itu. Ekosistem perairan. Ekosistem perairan ini terbagi menjadi 2, yaitu ada air tawar dan air laut. Kalau air tawar, baik ya. Video tadi yang kalian sudah perhatikan, kalian sudah dengar, kalian melihatnya, atau kalian menyimaknya, itu menceritakan tentang apa? Dari video tadi itu kami dapat menyimak bahwa yang pertama itu pengertian dari keanekaragaman hayati, kemudian tingkat keanekaragaman hayatinya, dan juga penyebaran flora dan faunanya. Masih ada? Saya Bu. Ya, silakan. Di video tadi terdapat yang namanya tingkat tingkat keanekaragaman hayati yang terbagi atas untuk tingkat gen, spesies, dan ekosistem. Iya, bagus sekali ya. Yang kalian simak tadi berarti ada 3 tingkat keanekaragaman hayati di Indonesia. Yang pertama tingkat gen, kedua ekosistem, dan yang ketiga Jenis atau adalah spesies. jenis atau spesies ya. Contohnya kalau pada tingkat gen itu yang sudah ditampilkan itu ada kucing, ada mawar, ada manusia. Ya. Baik, sekarang Ibu bagi kalian dalam kelompok. Dan kelompok itu bisa 4 orang dan bisa 5 orang. Dibentuk dari skala. Sekarang ya, Ibu bagi LKPD-nya. Ayo, bahannya sudah siap semua? Di LKPD itu kalian ikuti instruksinya. Tuh, perhatikan di instruksinya. Ada LKPD masing-masing. Ada kelompok 1, kelompok 2, sama dengan kelompok 3. Kelompok 1 kerja tentang gen. Kelompok 2 tentang jenis. Kelompok 3 tentang ekosistem. Ya. Itu baca instruksinya secara baik. Ya. Dari sekarang dikerjakan 20 menit waktu Ibu kasih.
Kalian tulis ini, sisakan tempatnya juga. Kalian tulis dulunya di atas ya. Di atas ini. Tingkahnya mereka biodiversitas itu jadi gancang seperti itu. Aduh ini kuning. LKPD-nya ya. Banyak juga ya contoh keanekaragaman hayati di Indonesia. Iya dong, karena di negara Indonesia dijuluki sebagai negara mega biodiversitas. Mengapa Indonesia dijuluki negara mega biodiversitas? Karena negara Indonesia merupakan negara yang menunjukkan keanekaragaman hayati tertinggi di dunia. Ya. Referensi itu bisa kalian cari di buku dan juga bisa cari di internet. Sekarang buka ke sini bersih. Bantu ya. Di sini juga pada kacang tanah. Ya, yang terangkat itu tambahkan. Ya, kacang merah.
Ini kalian sudah buat handphone masing-masing. Ya. Kalian perhatikan sesuai dengan pertanyaannya di sini. Ya, untuk di nomor 1. Ya. Nah, temukan perbedaan dan persamaan dari macam-macam bunga kembang sepatu. Ini kan ada 3 warna. Dari 3 warna ini kalian tentukan perbedaannya dan juga persamaan masing-masing. Ya, kalian masukkan di situ. Setelah itu yang kedua, apakah persamaan dan perbedaannya membuat macam bunga kembang sepatu dimasukkan dalam satu spesies? Dari perbedaan dan persamaan itu apakah dimasukkan dalam satu spesies? Kalau tidak, kamu jawab tidak, berarti berikan yang alasannya. Kalau masuk, berarti berikan dengan alasannya. Dan yang ketiga, keanekaragaman pada bunga kembang sepatu merupakan keanekaragaman tingkat apa? Pada bunga kembang sepatu ini keanekaragaman tingkat apa? Ya, sudah ya? Sudah. Akan presentasi. Kelompok 1, Bu Minta, maju ke depan. Silakan. Minta perhatiannya, kelompok yang lain bisa perhatikan sama ibu di depan sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan hasil diskusi kami tentang keanekaragaman hayati tingkat gen, yaitu tentang bunga kembang sepatu. Kepada pemateri saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang keanekaragaman hayati tingkat gen, yaitu pada bunga kembang sepatu. Di sini terdapat 3 bunga kembang sepatu yang berbeda warna, yaitu warna merah, jingga, dan warna putih. Bunga kembang sepatu bentuk daunnya agak lebar, tipis, bagian pangkal agak meruncing sedikit, tapi daunnya bergerigi kasar. Pertanyaan 1. Temukan perbedaan dan persamaan dari macam-macam bunga kembang sepatu atau Hibiscus rosa sinensis. Jawaban perbedaan. Pertama, ukuran bunga kembang sepatu dapat bervariasi. Yang kedua, warna bunga. Yang ketiga, bentuk bunga. Yang keempat, simetri. Yang kelima adalah jumlah kelopak pada bunga kembang sepatu. Yang kedua adalah persamaan. Persamaannya adalah semua varietas kembang sepatu memiliki 5 helai daun. Yang kedua adalah semua varietas kembang sepatu memiliki 5 benang sari. Yang kedua adalah apakah persamaan perbedaan tersebut membuat macam bunga kembang sepatu dimasukkan dalam satu spesies? Jawabannya adalah iya. Persamaan dan perbedaan membuat bunga kembang sepatu dimasukkan dalam satu spesies. Persamaan yang paling penting adalah varietas kembang sepatu memiliki struktur bunga yang sama. Perbedaan yang ada pada daun bunga kembang sepatu hanyalah merupakan varietas yang terjadi dalam satu spesies. Yang ketiga adalah keanekaragaman bunga kembang sepatu merupakan keanekaragaman pada bunga kembang sepatu merupakan keanekaragaman tingkat gen. Persamaannya yaitu semuanya termasuk dalam satu famili. Yang kedua adalah semuanya memiliki akar tunggang yang kuat. Yang ketiga adalah semuanya memiliki bunga yang berwarna-warni seperti bunga warna merah, jingga, dan putih. Yang keempat adalah memiliki daun yang majemuk. Yang kelima adalah memiliki buah polong. Perbedaannya adalah perbedaan ukurannya dimulai dari yang besar, sedang, dan yang kecil. Yang kedua adalah warna pada bunganya, merah, jingga, dan putih. Yang ketiga adalah bentuknya. Yang keempat cita rasa. Yang kelima kandungan gizi. Dan yang keenam adalah penggunaan. Kesimpulan yang dapat kami ambil dari keanekaragaman yang terjadi pada bunga kembang sepatu yaitu keanekaragaman hayati tingkat
setiap gen pada bunga kembang sepatu memiliki gambaran tentang yang pertama adalah varian genetik, yaitu berbagai variasi genetik mempengaruhi warna, bentuk, ukuran, dan karakteristik pada bunga kembang sepatu. Yang kedua adalah adaptasi lingkungan. Gen-gen yang berbeda merupakan adaptasi bunga kembang sepatu terhadap kondisi lingkungan yang beragam. Yang ketiga adalah pengaruh faktor eksternal. Lingkungan memainkan peran penting dalam mengekspresikan gen-gen tertentu. Yang keempat adalah potensi penelitian lanjutan. Identifikasi gen-gen spesifik yang mengendalikan ciri-ciri tertentu pada bunga kembang sepatu. Dengan pemahaman tentang keanekaragaman genetik pada bunga kembang sepatu, kita dapat lebih menghargai kompleksitas alam dan potensinya dalam pengembangan varietas baru yang lebih unggul atau dalam upaya konversi tanaman. Sekian hasil presentasi yang bisa saya sampaikan. Saya kembali ke moderator. Terima kasih kepada pemateri yang sudah memaparkan materi. Di sini kami membuka sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya atau memberikan tanggapan, kami persilahkan. Di sini saya akan mengajukan pertanyaan, yaitu apakah terdapat perbedaan genetik yang menyebabkan variasi dalam adaptasi bunga kembang sepatu terhadap kondisi lingkungan yang berbeda? Terima kasih. Moderator. Baik, di sini saya ingin bertanya kepada kelompok 1 mengenai apa peran gen dalam membentuk bentuk dan ukuran daun pada bunga kembang sepatu. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya. Baik moderator, ada tambahan pertanyaan untuk kelompok pertama. Dari apa yang sudah disampaikan oleh pemateri, ada timbul satu yaitu rasa. Jadi di sini saya ingin bertanya, apa rasa yang dimaksud dalam yang kalian presentasikan tersebut? Rasa seperti apa? Terima kasih teman-teman yang sudah bertanya. Di sini kami akan mencoba menjawab pertanyaan dari Abdul Hasan kepada kalian. Saya persilakan. Terima kasih kepada moderator atas waktunya. Di sini saya akan langsung saja membacakan pertanyaan dari Abdul Hasan. Dua pertanyaan. Apakah terdapat perbedaan genetik yang menyebabkan variasi dalam adaptasi bunga kembang sepatu terhadap kondisi lingkungan yang berbeda? Ya, karena terdapat variasi genetik dalam populasi bunga kembang sepatu yang dapat menyebabkan adaptasi terhadap kondisi lingkungan yang berbeda. Proses evolusi melibatkan seleksi alam yang memungkinkan individu dengan karakteristik genetik lebih cocok untuk kondisi lingkungan tertentu untuk bertahan hidup dan berkembang baik. Saya kembali ke moderator. Baik, terima kasih kepada Abdul Hasan. Apakah ada tanggapan lain atau sangat? Baik, di sini saya tidak ada tanggapan. Terima kasih dari jawabannya. Di sini kami akan menjawab pertanyaan dari Mimin Anindro kepada Rizky. Saya persilakan. Apa peran gen dalam membentuk bentuk dan ukuran daun pada bunga kembang sepatu? Jawaban, gen memiliki peran kunci dalam menentukan bentuk dan ukuran daun pada bunga kembang sepatu melalui proses pewarisan genetik. Informasi genetik yang terkandung dalam DNA tanaman mengodekan karakteristik tertentu, termasuk struktur dan ukuran daun. Perbedaan gen atau variasi genetik dapat menyebabkan perbedaan dalam morfologi daun antar individu tanaman kembang sepatu. Di sini saya akan menambahkan pertanyaan yang diberikan oleh Nining Anindro berkaitan dengan cita rasa. Cita rasa pada bunga kembang sepatu tidak terkait dengan pengalaman rasa yang kita rasakan saat kita makan atau mengonsumsinya, seperti pada makanan atau minuman. Bunga kembang sepatu tidak dimasuk secara umum dan bukanlah sumber makanan manusia dalam konteks rasa. Namun, istilah cita rasa dalam konteks pada bunga kembang sepatu dapat merujuk pada aspek estetika visual dari bunga itu sendiri. Di sini kita mengamati variasi warna, bentuk dan keindahan visual yang dihasilkan oleh kembang sepatu, bukan pengalaman rasa yang terkait dengan yang kita konsumsi makanan atau minuman. Sekian, saya kembali ke moderator. Bagaimana Nining Anindro dengan jawaban yang kami berikan? Apakah ada tanggapan? Pas. Terima kasih. Baik, di sini saja paparan
pembubaran diskusi kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke kelompok kedua ya. Ya. Tingkat jenis, silakan masuk. Mulai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini untuk mempresentasikan hasil kerja kami tentang keanekaragaman hayati tingkat jenis. Tidak perlu memperpanjang waktu, saya serahkan waktu dan tempat kepada materi untuk menjelaskan keanekaragaman hayati tingkat jenis. Baik, terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang keanekaragaman tingkat jenis yang tadi kami diskusi. Yang satu yaitu kacang hijau. Kacang hijau ciri-cirinya yaitu berwarna hijau muda. Bentuk yaitu biji kacang hijau berbentuk bulat dan umumnya lebih kecil atau oval. Yang kedua yaitu kacang tanah. Warnanya berwarna putih ke coklat-coklatan. Berbentuk polong, memiliki cangkang yang keras dan sering memiliki 2 biji dalam satu cangkang. Yang ketiga yaitu kacang merah, berwarna merah atau berbintik-bintik putih, berbentuk seperti ginjal. Yang terakhir yaitu kacang kedelai. Warna kacang kedelai kuning, hijau, coklat, dan hitam. Bentuknya bulat lonjong, tetapi ada yang bundar atau bulat agak pipi. Pertanyaan dan diskusi. Yaitu 1. Temukan perbedaan dan persamaan dari kacang tanah, kacang merah, kacang hijau, dan kacang kedelai. Perbedaan yaitu kacang tanah memiliki cangkang yang keras, berwarna coklat, dan sering memiliki 2 biji dalam satu cangkang. Kacang merah berukuran lebih besar, berwarna merah dan bentuk bulat. Kacang hijau lebih kecil, berwarna hijau muda dan memiliki bentuk lebih oval. Dan yang terakhir, kacang kedelai biasanya warna kuning atau kuning kehijauan dan bentuknya lebih lonjong. Persamaannya yaitu sumber protein, serat, kandungan vitamin, kandungan mineral, dan kegunaan kuliner. 2. Analisislah perbedaan dan persamaan kacang menyebabkan kacang dimasukkan ke dalam satu jenis atau satu famili. Perbedaan dan persamaan antara kacang dapat disebabkan oleh karakteristik morfologi, genetik, dan taksonomi. Secara umum, kacang-kacangan yang serupa dapat termasuk dalam satu famili tumbuhan seperti Fabercor. Namun, perbedaannya spesifik dalam ciri-ciri botani atau genetika dapat membedakan satu jenis kacang dari lain. Ketiga, keanekaragaman pada kacang tanah, kacang hijau, kacang merah, dan kacang kedelai merupakan keanekaragaman tingkat. Keanekaragaman pada kacang tanah, kacang hijau, kacang merah, dan kacang kedelai merupakan keanekaragaman tingkat jenis atau spesies dalam kelompok tumbuhan kacang-kacangan. Sekian hasil diskusi kami. Saya kembali ke moderator. Baik, terima kasih kepada Ibu Kiri sudah menjelaskan materinya. Selanjutnya di sini kami akan membuka sesi pertanyaan. Baik, kepada teman-teman kelompok yang lain, apakah ingin bertanya? Moderator. Ya. Jadi di sini pertanyaan saya adalah apa perbedaan utama antara kacang tanah dan kacang almond dari segi nutrisi? Terima kasih. Di sini kami akan menjawab pertanyaan dari saudari yang Dian Safira kepada Menhanti untuk segera menjawab pertanyaan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang Safira dan ini pertanyaan apa perbedaan utama kacang tanah dan kacang almond dalam kandungan lemak? Kacang tanah mengandung lebih banyak protein dan serat daripada kacang almond. Sementara kacang tanah kaya akan asam lemak omega 6. Kacang almond mengandung lemak sehat seperti omega 3 dan vitamin E yang lebih tinggi. Sekian saja moderator. Baik, bagaimana dengan apakah ada tanggapan dari Dian Safira? Pas.
Terima kasih. Langsung saja, tidak perlu memperpanjang kata kami langsung menutup presentasi kami pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di kelompok 3 diberikan waktunya. Keanekaragaman ekosistem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 3 di sini kami ingin mempresentasikan hasil kegiatan kami mengenai keanekaragaman hayati tentang tingkat ekosistem kepada pemateri saya Desa. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya untuk bisa menjelaskan hasil diskusi kami tentang keanekaragaman hayati. Untuk pertanyaan yang terakhir, yakni adanya hubungan timbal balik antara faktor biotik dan faktor abiotik menyebabkan ekosistem menjadi seimbang, termasuk ke dalam keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Begini, sekian yang bisa saya jelaskan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada moderator, kepada pemateri yang telah memaparkan hasil diskusi mengenai keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, kami membuka 2 pertanyaan. Moderator. Iya, silakan Sugianto. Terima kasih kepada moderator atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 3 yang menjelaskan tentang keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Seperti yang sudah dijelaskan oleh pemateri bahwa di dalam satu ekosistem terdapat beberapa organisme atau makhluk hidup lainnya. Yang menjadi pertanyaan saya di sini adalah apa peran atau hubungan antar spesies dalam memelihara keanekaragaman hayati tingkat ekosistem tersebut. Terima kasih, saya kembali ke moderator. Baik, terima kasih kepada Sugianto. Baik, di sini kami akan menjawab pertanyaan dari Sugiartoro kepada Sulastri. Terima kasih. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Sugiantoro dengan pertanyaan apa peran atau hubungan antara spesies dalam keanekaragaman hayati ekosistem. Peran antara spesies dalam satu sama lain hayat memperoleh nutrisi. Misalnya hubungan antara produsen dan konsumen dalam rantai makanan. Yang kedua, keseimbangan ekosistem. Hubungan antar spesies membantu menjaga keseimbangan ekosistem. Predasi, persaingan, dan simbiosis adalah contoh-contoh interaksi yang membantu mengatur jumlah populasi dan menjaga ekosistem tetap seimbang. Yang ketiga, daur ulang nutrien. Hubungan antar spesies juga membantu dalam daur ulang nutrien. Misalnya bakteri dan fungi dalam tanah membantu memecah bahan organik menjadi nutrien yang dapat digunakan oleh tanaman. Yang keempat, pengendalian populasi. Interaksi antar spesies seperti predasi membantu mengontrol populasi. Ketika predator memburu mangsanya, hal ini dapat mengendalikan populasi mangsa tertentu agar tidak berkembang secara berlebihan. Yang terakhir, yakni kerjasama dan simbiosis antara makhluk hidup. Beberapa spesies memiliki hubungan simbiosis yang saling menguntungkan, seperti mutualisme di mana 2 spesies saling menguntungkan satu sama lainnya. Simbiosis parasitisme di mana 1 spesies diuntungkan sedangkan yang lainnya merugi. Dan simbiosis komensalisme di mana 1 spesies diuntungkan tanpa membahayakan atau menguntungkan orang lain. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, apakah Sugiantoro bisa menerima jawaban dari kelompok kami? Terima kasih atas jawaban yang diberikan. Di sini saya menerima jawabannya telah diberikan. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus dulu buat mereka. Ya, baik ya, dengan penjelasan di teman tadi yang di depan sini, kita sudah tahu atau kita mengenal keanekaragaman hayati itu ada 3 tingkatan, dan jenis dan ekosistem ya.
Gennya, salah satu contohnya sama seperti kita manusia, Ya. bunga mawar. Yang kedua, contoh pada spesies, yaitu pada kacang-kacangan. Sedangkan pada ekosistem itu ada ekosistem laut, ada ekosistem darat. Ya. Ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Saya sudah mengerti tentang, saya ingin bertanya Bu, saya sudah mengerti tentang keanekaragaman hayati tingkat gen pada tumbuhan. Bagaimana dengan hewan Bu? Ya. Siapa yang bisa menjawabnya? Saya Bu. Ya, silakan. Menurut saya, keanekaragaman hewan dan keanekaragaman tumbuhan sama saja. Hanya saja contohnya, keanekaragaman gen seperti pada hewan yaitu contoh pada ayam yang terletak pada piolnya. Contoh pada hewan itu salah satunya adalah ya, sampai situ saja. Baik, ya. Ya, siapa yang bisa menyimpulkannya? Ya, silakan ke depan sini. Baik, dari pembelajaran yang sudah kita pelajari, di sini kita dapat menarik kesimpulan tentang keanekaragaman hayati dari tingkat gen, jenis dan ekosistem, yaitu keanekaragaman hayati pada tingkat gen, jenis dan ekosistem memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas, keberlanjutan serta kehidupan di bumi ini. Yang pertama adalah tingkat gen. Keanekaragaman genetik memberikan dasar bagi adaptasi organisme terhadap lingkungan. Yang kedua adalah tingkat jenis. Keanekaragaman spesies menggambarkan keberagaman organisme di alam. Yang ketiga, tingkat ekosistem. Keanekaragaman ekosistem mencakup interaksi kompleks antara spesies-spesies dan lingkungannya. Kesimpulan ini menggambarkan bahwa keanekaragaman hayati pada ketiga jenis tersebut merupakan fondasi penting bagi keberlangsungan kehidupan di planet ini, menawarkan manfaat ekologis, ekonomis, dan sosial bagi manusia dan lingkungan. Perlindungan, pelestarian, dan pemahaman lebih lanjut tentang keanekaragaman hayati sangat penting untuk memastikan keberlanjutan hidup bagi generasi di masa depan nanti. Sekian kesimpulan yang bisa saya ambil. Sekarang ya, untuk pengumpulan LKPD-nya, meminta satu orang untuk mengumpulkannya. Masing-masing. Selesai pengumpulan ini, kita refleksi dulu sedikit dengan metode kita tadi, metode PJBL, yaitu melakukan penelitian, melakukan praktek, dan kalian telah mempresentasikannya di depan sini. Ya, untuk yang pertama, ya, bagaimana pendapat kalian mengenai pembelajaran yang kita laksanakan hari ini? Menyenangkan, ya. Pertanyaan kedua, bagaimana pendapat kalian mengenai metode yang ibu gunakan? Metode Bagus. PJBL. Ya, salah satunya? Bagus. Bagus. Apa lagi? Meningkatkan. Ya, lebih? Ditingkatkan. Ditingkatkan. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana pendapat kalian mengenai media yang ibu gunakan hari ini? Menarik. Bisa lebih membantu kami mendapat referensi yang lebih luas. Iya, bagus ya, bisa membantu kalian untuk mendapatkan informasi, bisa mengetahuinya secara langsung. Pertanyaan yang keempat, apa saran kalian untuk pembelajaran kita yang berikutnya? Saran buat ibu. Lebih ditingkatkan lagi. Lebih ditingkatkan lagi. Ya, lebih ditingkatkan lagi dan lebih bagus lagi. Nah, pertanyaan yang terakhir, manfaat apa yang kalian rasakan setelah pembelajaran materi kita hari ini? Apa manfaatnya buat kalian? Kami bisa mengetahui keanekaragaman hayati tingkat jenis, tingkat gen, dan ekosistem. Iya, bagus sekali ya. Kalian bisa praktekkan di lingkungan atau kehidupan kalian sehari-hari. Ya. Sekarang teman yang akan datang tentang persebaran flora dan fauna di Indonesia. Ya. Sekarang ya, Ibu bagi soal proses buat kalian.
ini sama-sama kita melafazkan hamdalah.